Nanti besoknya lagi ngupas itu kan ada caranya tuh, ngupas oyster. Nah besok lagi misalkan bagian bersihin oyster. Sortirnya sampai segitunya? Segitunya ya. Nah, menurut Fahmi sendiri di Jepang itu pelajaran apa sih yang paling besar yang Fahmi peroleh gitu selama di sana? Oke. Pelajaran banyak sih kayak salah satunya manajemen waktu. Manajemen waktu kita, bagaimana menghargai waktu. Saya pernah ibaratnya ngelihat nih orang di di salah satu minimarket, kita kan lagi nongkrong nih, orang Jepang nih, kayak kita ngeliatin di samping-sampingan kan di kayak di coffee shop gitu ada kursi-kursi kayak gini, kursi yang kayak di depan-depan minimarket. Kita juga ikut nongkrong kan, itu ada orang Jepang sendirian gitu kan, dia ngeliat jam lagi datang tuh temennya kayak mohon minta maaf gitu kan, maaf ya udah telat gitu. Orang Jepang wah bener-bener kayak, kalau di kita mungkin sorry ya coy gitu telat, lu mah udah biasa. Misalkan orang OTW jam 1 misalkan kan, ternyata masih rebahan kan, ya mungkin ya Pami juga ngerasain gitu, kayak ngibulin temen kayak oke OTW padahal baru pakai baju misalkan ya. Itu kalau di sana tuh kayak maaf ya, ngomong banget bener-bener hal serius gitu. Iya bener kan ya misalkan nggak apa-apa misalkan maaf nggak apa-apa kok, cuma 5 menit kata dia. Langsung kita mendengar gitu kan, karena memang ya, itu ya bukan berarti kita pengen ngeping, karena memang ini pelajaran gitu loh, ini pelajaran loh. Itu minta maafnya kok bener-bener kayak orang kayak telat itu yang berjam-jam. Iya, kayak berjam-jam, kayak bener-bener kesalahan besar gitu. Kayak Allah bagi kita mah ya sama teman mungkin kan dalam sendiri ya, mungkin siapapun ya menurut saya pernah telat ya 5 menit 10 menit santai gitu kan, kecuali ya 1 jam kita juga kesel. Nah itu pertama, manajemen waktu. Terus kedua, manajemen keuangan. Ya itu tuh wah gitu kan, kita hidup nih lagi di negeri orang, gimana caranya nih supaya kita bisa bertahan hidup tanpa boros gitu kan, harus bisa nabung ya kan, manfaatin momen ini. Itu belajar manajemen keuangan ya, itu tuh. Terus ketiga, belajar masak. Iya, secara tidak langsung kita skill masaknya naik, dikit-dikit tuh goreng ikan udah bisa gitu kan, ngebumbuin udah bisa. Kebetulan juga dari sini juga udah bawa tuh kayak bumbu-bumbu racik yang udah jadi gitu kan. Memang disaranin sama senior, rasanya sebelumnya kan kita ada sharing, Kak apa aja nih kira-kira bawa bumbu racik, banyakin bumbu racik goreng, bumbu racik ikan gitu kan, segala macam dibawa tuh kan. Di sana kan nggak jarang kan ada produk yang mirip kayak gitu kan. Ada bisa, maksudnya kan sekarang ada itu, tapi harganya memang ya di luar nalar. Kan kecap aja tuh yang itu bisa 100.000 kalau dirupiahin ya, memang karena memang mereka juga butuh ya akomodasi kan, gimana perjalanan kita adaptasi lidah di sana tuh benar-benar. Tapi kalau bawa stok sendiri kita masak di sana kan enak. Itu manajemen waktu. Terus keempat itu kita tinggal satu rumah sama temen. Ibaratnya kalau Pami kan di sini nggak sendiri. Ya kita ibaratnya jadi dulu itu ya Mama masih ingat banget tuh, Mama tuh kan kalau di rumah itu kayak ini kalau mau makan itu udah ada kan di meja makan. Itu pulang kerja itu kan kita gantian tuh sama teman masak. Lu kan hari ini kemarin kan gak masak gitu kan. Ya mungkin dua-duanya capek tuh kan. Lu gak masak, gue juga gak masak gitu. Aduh capek banget masak Indomie aja gitu kan. Ya udah masak Indomie gitu. Itu wah ternyata orang tua. Jadi inget ke orang tua tuh. Oh ternyata jasa orang tua tuh. Yang nggak boleh disepelein tuh hal masak yang memang apa sih? Kelihatannya kelihatan sepele gitu kan, tapi oh ternyata pulang kerja capek, malas juga masakan. Inget mama akhirnya. Jadi kalau nggak pulang apa, kalau mau makan udah ada. Oh ternyata perjuangan mama tuh wah luar biasa. Jadi akhirnya kita ini tuh pelajaran banget gitu selama 8 bulan di sana tuh, kayak masak sendiri ya. Ini barang-barang gitu kan di sana sama teman juga. Ya terjadi salah paham itu ya udah pasti ada. Udah pasti itu kadang lah misalkan itu balik kerja tuh kos kaki asal naruh amat gitu kan, kadang kita gue malah gimana sih gitu kan. Ya udah kita jangan ambil hati, itu memang jadi pelajaran. Udah besok juga gue cuci gitu kan. Kadang kita ya memang gimana sih satu rumah aja. Jadi akhirnya itu jadi pelajaran buat Fahmi. Oh mungkin ini kan baru sama temen cowok nih. Oh mungkin nanti kalau berumah tangga sama istri harus bener-bener jadi
harus saling melengkapi gitu loh. Harus kalau kayak mungkin ya, oh kamu lagi capek ya mungkin kayak oh lagi itu, oh ya udah gue yang masak, oh gue yang ngepel, gue yang nyapu gitu. Jadi gantian gitu. Itu jadi pembelajaran banget. Jadi benar-benar kayak asrama. Benar-benar mandiri ya. Benar mandiri. Nah, sedangkan kan owner itu ngecek tuh sebulan sekali rumah bersih apa enggak. Ngecek kayak dia maksudnya. Dia tuh nggak mau rumah kotor. Ya wajar siapapun sih siapa yang mau rumah kotor gitu. Jadi intinya oh oke. Oke, dia tuh ngecek kamar mandi segala macam, ngecek. Tapi alhamdulillahnya ya dapat nilai A lah maksudnya. Oke, bagus. Ya memang seminggu sekali kita bersihin. Setiap siapa yang libur bersih-bersih ya gitu. Ya. Gitu. Keren ya tadi manajemen waktu manajemen keuangan, bisa hidup mandiri. Nggak menyepelekan ya, hal-hal detail hal-hal kecil. Kayak dulu masih inget banget kan waktu kecil, nanti aja lah mah makannya, sampai mama diomelin kan, apa sih telat makan gitu kan, makan lah. Akhirnya sekarang tuh kalau pulang tuh ke rumah, makan, ya udah itu langsung nggak pernah itu ya nggak pernah karena mungkin tahu proses, menghargai mama itu udah masak. Terus kadang kan mama suka bilang itu sayang lu kan, kayak tadi mama udah masak kenapa beli sih, ya kan kayak aku kok kayak pengen beli nasi padang misalkan di kampung, udah aku beli. Ngapain sih beli nasi padang? Tuh mama udah bikin pepes ikan, misalkan apalah. Oh, itu kita udah tahu ternyata. Oh iya ternyata rasanya gini loh, udah masak nggak dihargain, nggak dimakan gitu. Oh iya sakit hati gitu ya. Ada gitu sama temen gitu. Oh, berarti pas 8 bulan di sana ada homesick juga, kangen rumah gitu, pengen pulang gitu. Wah, pas kebetulan di sana tuh kan Idul Fitri ya, ngerasain di sana. Oh, di sana. Oh, Idul Fitri di sana. Iya, 1 bulan puasa Ramadan Idul Fitri di sana tuh ngeliat Insta story. Allahu Akbar, nangis tuh. Ya Allah. Ya Allah gitu. Ini bukan Jakarta loh gitu. Ini Jepang ya Allah. Ya udah kita takbiran teman-teman aja. Ya udah yuk kita habis alat maghrib kita takbiran lah bentar gitu kan. Karena di sana minoritas ya? Minoritas. Tapi kalau pengen sholat Jumat aja Saka. Lumayan jauh. Perjalanan 4 jam naik kereta. Oh iya. Naik kereta loh itu 4 jam. Itu kalau di sana tuh ya adalah. Puasa kan di sini kan 13 jam ya kalau di Jakarta ya. Kalau di sana lebih lama atau lebih? Bergantung musim. Kalau musim dingin? Kalau musim dingin lebih cepat. Oh, oke. Kami ngalamin pernah maghrib itu jam 5:05. Jam 5:05, 17:05 itu udah maghrib. Tapi kalau musim panas, tapi kebetulan kemarin tuh pas standar lah kayak di jam-jam di Indonesia, jam 6:10 udah maghrib, terus jam 6:05 udah maghrib, kayak gitu lah. Maksudnya nggak terlalu jauh jarak timnya. Nah, kalau sekarang nih kan kalau musim panas, kita senpai, senior juga kan, itu maghribnya bisa 7:30 baru maghrib, karena memang masih cerah jam 7 itu. Jadi subuhnya awal, jadi pantesan disebut matahari terbit. Jam 3 aja itu udah subuh, alarm azan itu udah nyala. Jam 3 misalkan. Iya panjang juga jam 3 pagi sampai jam 8 malam. Iya, jadi malamnya itu pendek, lebih panjang sih kalau musim panas. Tadi kan Fahmi udah cerita banyak nih tentang proses magang di Jepang, terus apa sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil tadi udah disampaikan sama Fahmi. Nah terakhir nih, apa sih motivasi yang mau Fahmi sampaikan ke teman-teman yang lain nih yang mau magang juga mungkin di Jepang atau di luar negeri yang lain, supaya kayak Fahmi lah gitu. Jadi gimana ya kalau misalkan kita bicara tentang motivasi, sebenarnya Fahmi juga masih butuh motivasi nih. jadi ya selama Fahmi di sana tuh hargailah waktu gitu kan, karena memang Fahmi itu udah mulai sekarang juga udah mulai ngebangun diri sendiri, kayak misalkan punya janji sama temen, misalkan jam 7 ya. Jam 7 itu udah harus memang ada di lokasi, kalau bisa jam 7 kurang. Itu pelajaran yang memang. Terus ya memang keduanya disiplin. Nah, memang itu orang Jepang itu meskipun nggak salat subuh, itu bangunnya subuh. Oh iya. Iya, dia itu bahkan saya kebanyakan ya pemilik ownernya itu, kita datang ke sana itu udah santai di sana. Udah santai, udah pagi-pagi itu minum sake. Ini ya araknya Jepang. Kalau minum di sana kan udah lumrah. Itu udah kayak kopi di sini. Pagi-pagi itu udah ditawarin. Kopi ngeteh gitu ya? Iya, sake. Enggak, makasih gitu kan. Ocha gitu kan. Oh iya. Ya, pasti mereka tuh nawarin. Sebenarnya mereka tahu kita nggak minum, tapi mereka ya kayak bahasa aja sih maksudnya. Mau nggak ya? Mungkin bahasa-basi aja. Iya. Tapi menolak ya. Maksudnya aku juga nggak tahu muslim. Kayak gitu, itu pelajaran yang
mereka menghargai juga tuh kan di saat kemarin tuh bulan Ramadan, puasa Ramadan kan alhamdulillah tetap menjalani puasa. Istri bos tuh nanya langsung ke Pami, Mi, kamu nggak istirahat nggak? Kan kalau istirahat di sana kan 3 kali. Istirahatnya itu jam 9.45, tapi 15 menit doang, jam 10 kerja lagi. Jadi istirahat dikasih kopi sama snack-snack kecil tuh, 15 menit. Udah istirahat. Dia memperhatiin dan dia tahu, kamu puasa? Iya. Kan gak minum, kuat nggak apa-apa. Makan permen aja nih. Permen, sama aja Kasang, nggak boleh. Oh, saya kira makan dan minum aja, kalau makan yang lain boleh. Nggak boleh, sama aja gitu. Terus dia berbisik tuh ke senior saya, itu sebabnya padahal Tuhannya jauh ya di Indonesia, nggak tahu kenapa tetap puasa katanya, padahal nggak apa-apa, aku nggak puasa juga. Ya udah, karena memang mereka beda pemahaman kan sama kita kan. Iya. Oh, kata Pame, tapi mereka sangat menghargai. Bentar-bentar nanya, ada Dejo Deska. Jadi per 3 jam mungkin itu nanya, anaknya juga ya gitu, yang Nisang. Pami, Dejo Deska. Dia benar-benar memperhatiin banget di saat Pami puasa. Terus nanya ke senior, Ramadan berapa hari lagi sih berakhir, kayak gitu kan. 10 hari lagi. Oh ya bentar lagi ya katanya. Kasian gak kayak ngelihat Pami puasa, kalian teman-teman muslim puasa karena sambil kerja. Mereka tuh nggak tega ngeliat karena kita kan udah biasa, mungkin karena kerja ya biasa aja sih. Orang musim dingin juga kayak bisa rasa haus juga berkurang. Kalau musim dingin tuh beda. Kayak kita mungkin ya, lebih ke lapar ya kalau paling laparnya ada. Kalau hausnya sih emang berkurang. Itu sih Kak motivasinya. Terus kalau memang kerja di sana itu mereka benar-benar cepat. Jadi benar-benar efisiensi waktu. Kita nih udah kerja nih, contoh ngebersihin kerang, tak. Nggak ada tuh ngobrol. Nggak ada. Kerja gitu, jadi udah kerja aja. Gitu. Kerja, pak. Kita tuh udah cepat tuh. Nih, anak bos di samping saya. Mi, ayo balap. Ayo, ayo. Wah, itu benar-benar pergerakan tangannya udah kayak robot. Tak. Kita Mi kurang cepat Messi gitu mah, lebih cepat lagi. Oh siap, kita udah maksimal banget tuh menurut kita. Ya oke lah, minimal kayak gitu. Dia bilang, jadi wajar nih dalam hal kalau kami berpikir, oh wajar ya, pemain timnas Jepang itu benar-benar masuk mulu ke Piala Dunia, jadi King Asia gitu kan Jepang. Karena memang rasa disiplin dia tinggi banget, benar-benar disiplinnya dan memanfaatkan waktunya bener-bener itu kayaknya kerja di sana tuh kemer-kemer, udah suruh pulang. Kerja kemer-kemer, pulang. Bener-bener ternyata banget gitu. Di Jepang tuh kayak gini, tapi alhamdulillahnya kita bisa menyesuaikan. Meskipun ya kadang kita karena memang komunikasi kita sedikit-sedikit kan bahasa Jepang juga belajar ya. Komunikasi juga sedikit terjadi miss kan. Kadang nanya ke senior nih yang udah lancar. Apa sih maksudnya kan? Ada gini jadi kan kita kadang namanya juga beradaptasi kan butuh waktu ya gitu. Awal-awal kena marah juga sih. Ya mereka juga memaklumi gitu kan, jadi tolong ya kerjanya lebih disiplin lagi gitu dia. Gitu. Bahkan tuh harus bersih juga tuh, memang kita kerja itu kan di makanan harus benar-benar bersih. Oh iya kayak pakai baju apa sih namanya, kan kita pakai kapa tuh kayak jas hujan kan, baju kerjanya APD-nya buat kerja. Jadi kan kita kan kadang kecipratan kotor itu habis kerja bersihin, nanti gantung gitu kan, nanti besoknya kan pakai lagi gitu kan. Kayak gitu kita harus bersih juga sih motivasinya. Jadi tetap semangat gitu kan. Karena satu kata lagi nih, saya masih ingat tuh kata-kata Mas Anies dulu pernah bilang kayak gini nih. Mas Anies Baswedan. Ya. Coba anak-anak muda sekarang itu jangan cuma menjadi warga Indonesia, coba menjadi warga dunia. Coba lihat ke dunia, jalan-jalanlah ke Singapura, karena daripada ke Medan katanya lebih dekat ke Singapura, naik pesawat ibaratnya ya secara ongkos juga kayaknya lebih murah ke Singapura daripada penerbangan domestik kan. Oh ternyata ini loh yang dimaksud. Coba ngelihat di negara maju seperti apa persaingan di sana. Nah, kami melihat tuh satu persaingan yang memang mungkin nanti di Indonesia itu udah robot gitu kan. Jadi di Trial itu salah satu minimarket terbesar kayak gitu, monitor kasirnya ada 6, dijagain cuma 1 orang. Kayak gini, mantau doang. Jadi self service gitu. Self service gitu. Pom bensinnya self service semua. Di kita kan self service masih ada 1 orang. Yang operator. Nah, operatornya di sana tuh
pom bensin, ya set, supirnya keluar, masukin uang, vending mesin, lebih kayak vending mesin gitu, masukin uang, masukin nominal apa yang mau kita beli, itu bayar sendiri. Laundry aja nggak ada yang nungguin di sana, bener-bener kosong. Yang masuk itu cuma orang yang mau nge-laundry. Oh, tetap nggak ada pekerja satu? Nggak ada, jadi bener ya dipantau CCTV doang. Kebetulan orang sana kan jujur-jujur, itu kan dipantau CCTV doang. Nanti kita masukin koin nih, timbang dulu. Misalnya alurnya adalah di situ, alurnya misalkan pertama timbang, misalkan berapa kan timbangannya otomatis keluar nanti bilnya tuh. Nanti dulu di sana tuh bisa milih mau pakai pewangi apa. Kalau kita misalkan aroma apa kayak, misalkan milih aroma wangi mawar kayak apa gitu kan, milih tuh di situ. Nanti mau pakai aroma apa, ya milih, masukin uangnya. Udah nggak ada yang nungguin. Dari hasil pertaniannya juga tuh di sana. Ada petani yang memang masih manual ya Kak, bener-bener nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa, taruh di meja kayak gini, kangkung diikat misalkan ya, jenis-jenis sayuran bayam diikat, itu satu ikat itu 100 yen, kalau nggak 10.000 ya kalau di kita, itu nanti uangnya ya masukin aja ke gitu, ada kotaknya, oke. Jadi warung jujur, iya warung jujur, itu tuh nggak ada di Indonesia, mungkin kalau ada ya ambil nggak naruh duit, karena nggak kayak kantin kejujuran, ya begitu, nggak ada CCTV loh di sana. Lah, teman-teman aku tuh kadang iseng, boleh kali ngambil, jangan lu, nanti gue tuh nggak, ini menjaga nama baik Indonesia, ya gue juga ngerti lah, gue canda doang gitu kan, boleh kali ngambil mah, jangan lu, orang 100 yen doang, ya, koin gitu kan, taruh aja ambil, gitu. Lu harus jujur dulu katanya, iyalah kita juga harus jujur, kadang-kadang kan buat candaan, gitu. Boleh tuh, wah banyak tuh sayuran tuh, depan kan nggak ada yang nungguin tuh kan, jangan lu katanya, udah, ya itu canda gitu kan, biar seru aja kan teman-teman. Terus setiap pojok di sana tuh banyak vending mesin minuman Kak, meskipun di desa-desanya tuh. Jadi minuman tuh banyak. Jadi di desa tuh juga udah modern. Iya, di Sosok kami kan kebetulan di desa tuh ya, di prefektur Hyogo, di desa-desanya. Ya itu, wah ternyata kayak gini. Terus nggak nemuin jalan berlubang. Tahu sumur resapan? Tahu. Nah, sumur resapan di Indonesia kalau dihantam motor mungkin sedikit tuh. Di sana tuh bener-bener rata. Nah, dia tuh jadi ya mungkin ya karena kualitas apa bangunan di sana dan bahan proses pembuatannya juga benar bagus gitu. Ya benar. Kadang kan Papi juga kena bawa motor, aduh sumur resapan nih kan, tahu sendiri kan di jalan. Kalau di sana tuh rata nih jalan, ya biasa aja. Kalau bawa sepeda juga sumur resapan, tapi udah hampir rata nih jalan. Oh jalannya juga udah bagus gitu wah. Di desa padahal lo ini, tapi coba mohon maaf kita main ke desa Pami aja deh, lubangnya segede apa jalanan itu kan, oh ini negara maju. Terus Pami kadang berpikir, oh ini roh persaingan dunia kerja. Pami kan di Pramuniaga juga. Hebatnya di Jepang itu ya tadi kasiran 6 dijagain satu orang. Nanti kalau ada, intinya satu orang itu buat ngejagain, kayak Pami ini orang asing yang kurang paham. Ini gimana caranya? Gini. Ngajarin ngajar kalau ada kendala apa-apa kan. Nah sebenarnya kita, wah ini bener nih, kalau di Pahmi ini dulu kan di minimarket kasiran 2 ya orangnya bisa 3 ya kan ya, jadi kan tenaga kerjanya lebih banyak. Terus restoran tuh udah bener-bener kita diajarin di meja itu kosong nih, kita tuh ngambil apa makanan tuh setelah kita ninggalin kan. Kalau di resto di sini ya kebanyakan ya udah sisa makanannya tinggalin aja situ. Ada beberapa juga ada beberapa yang udah kita retur kan ke itu tempat itu semua di Jepang udah retur semua. Terus pemesanannya juga udah ya mungkin sekarang juga Indonesia udah mulai touch screen semua tuh kan. Mandiri, ya kalau di Jepang udah semua seperti itu. Ya maksudnya udah wah banget gitu kan. Udah touch screen semua. Ya paling ada sih di beberapa pasar kayak event kayak apa ya? Kayak mungkin kalau di kayak event di Blok M kayak ngasih mayong kayak angkringan gitu masih ada. Jajanan gitu, pameran gitu itu masih ada gitu kan. Kayak memang secara langsung itu transaksi. Kayak sekarang ini berapa? 10.000 ya udah kasih. Kalau ya itu ya kebanyakan itu duitnya masukin mesin kayak gitu. Paling mikir wah ini gua 10 tahun ke depan tanggal gue kepake nggak ya gitu di Indonesia, karena mikir kayak gitu karena memang Indonesia kan menuju Indonesia masih dalam 2045 mudah-mudahan itu tercapai gitu kan. Tapi kan gini, kalau kita nggak kreatif ini kalah nih sama mesin-mesin kayak gini. Pegawai POM aja cuma 1 gitu yang nungguin. Itu kan akhirnya kita berpikir, oh negara-negara maju seperti ini. Wah Indonesia kalau maju penganggurannya makin banyak mungkin. Ya mungkin karena ganti sama mesin gitu loh. Berarti kita dituntut untuk menjadi lebih kreatif lagi. Jadiin itu tantangan gitu ya. Jangan jadiin itu hambatan. Jadiin itu tantangan. Bagaimana kita untuk bisa
apa ya, bersaing dengan AI sekarang ya katanya bisa. Ya mungkin ya itulah apa sih namanya yang kami dapat itu salah satu motivasi. Wah, ini loh negara maju, kaget juga gitu kan. Wah, ini loh di apa namanya serba tertib, udah serba robot gitu kan. Ya intinya kaget lah di sana. Berarti untuk teman-teman Usnivers dan Usni Readers tadi yang sesuai Fahmi bilang, motivasinya kita harus kreatif ya kan? Karena benar-benar tergerus sama teknologi kalau misalnya nggak kreatif. Tuh. Dan juga kalau bisa kita lihat di negara maju kan, main-main ke negara maju. Main-main ke negara maju. Singapura yang paling dekat ya. Paling dekat aja deh Singapura, daripada misalkan terbang-terbang ke itu ya mendingan. Kalau ke Jepang mungkin masih jauh. Iya, ke Singapura aja ya. Oke. Fahmi, terima kasih banyak karena udah sharing banyak hal ini di podcast kita kali ini. Semoga menjadi manfaat, jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa lain, maupun dari Usni atau dari kampus yang lain gitu. Dan untuk Usnivers dan Usni Readers, pantengin terus podcast kita untuk di episode-episode selanjutnya. Dan kalau ada ide nih temanya, Kak mau podcast tema ini atau apa, bisa komen di video podcast yang ini ya. Dan juga jangan lupa nonton video bermanfaat lainnya dari YouTube channel Perpustakaan Usni. Dan follow juga sosial media dari Usni Library di Instagram dan juga di TikTok di @usni_library. Terima kasih, tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi.